Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz akan menyampaikan tentang sirah sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah seorang muazin Rasulullah dan merupakan simbol persamaan derajat. Jika disebut nama Abu Bakar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita. Maksudnya ialah sahabat Bilal bin Rabah. Seorang yang diberi gelar oleh Umar, yaitu pemimpin kita, tentu seorang itu layak memperoleh kehormatan seperti itu. Namun setiap menerima pujian yang ditujukan kepada dirinya, laki-laki yang berkulit hitam, kurus kerempeng, tinggi jangkung, berambut lebat dan bercambang tipis itu pasti segera menundukkan kepala karena tawadu, karena rendah hatinya. Lalu dengan air mata yang membasahi pipinya, kemudian ia menjawab, aku hanyalah seorang hamba Allah yang berasal dari Habsyi, berasal dari Habasyah, Ethiopia. Baru saja aku dimerdekakan dari statusku sebagai budak belian. Yuhafillah rahimakumullah, siapakah kiranya orang Habasyah yang baru saja dimerdekakan dari statusnya sebagai budak? Dialah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang mengumandangkan seruan Islam dan menggoyangkan kaki-kaki berhala. Dialah satu dari keajaiban keimanan Islam. Dia adalah bukti kemahaadilan Islam. Dari 10 orang muslim as-sabiqunal awwalun, paling tidak ada 7 orang yang sangat mengenal siapa itu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Artinya ada ratusan juta kaum muslimin yang tahu, yang mengenal siapakah Bilal bin Rabah dan bagaimanakah prestasi beliau dalam perjuangan Islam. Sebagaimana mereka juga tahu dan mengenal siapakah 2 sahabat besar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika Anda berada di Mesir, di Amerika, di Eropa, di Rusia, di Maroko, bahkan di pedalaman Asia, dan dimanapun Anda berada, maka Anda bisa bertanya kepada anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar, siapakah Bilal itu? Apakah kamu tahu siapa itu Bilal? Maka pasti jawabannya akan seperti ini. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya dia seorang budak yang disiksa oleh tuannya dengan batu besar di tengah terik panas agar ia meninggalkan Islam. Namun ia menjawab, Ahad, Ahad, Ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Anda bisa melihat bagaimana Islam menjadikan Bilal dikenang sepanjang masa sampai akhir zaman. Padahal sebelum Bilal menjadi seorang muslim, ia hanyalah seorang budak yang mengembalakan unta tuannya dengan imbalan beberapa butir kurma. Kalau bukan karena Islam, dapat dipastikan ia akan menjadi budak sampai ajal menjemputnya, menjadi budak seumur hidup, dan tak ada seorang pun yang akan mengenang jasa-jasanya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, anak-anakku yang Ustadz banggakan karena Allah, banyak di antara orang terkemuka, orang-orang berpangkat dengan jabatan yang tinggi,
miliarder yang ketika mati, ia mati begitu saja, tidak dikenang oleh generasi demi generasi. Sebagaimana mereka mengenang Bilal yang dulunya budak belian dari Habsyi. Bahkan banyak tokoh sejarah yang kemasyhurannya jauh di bawah Bilal. Hitamnya warna kulit, rendahnya kasta dan hinanya budak belian tidak menutup pintu bagi seorang Bilal untuk menempati posisi mulia setelah ia masuk Islam. Itu semua ia peroleh dengan kesungguhan, keikhlasan, hati yang bersih, dan jihad fi sabilillah tanpa henti. Pada mulanya masyarakat jahiliyah bangsa Arab pada saat itu menilai seorang budak seperti Bilal tidak punya asal-usul yang jelas, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki hak, bahkan ia tidak berhak mengatur hidupnya sendiri. Budak belian adalah milik tuannya, geraknya mengikuti perintah pemiliknya, bahkan unta dan hewan gembalaannya adalah dunianya. Pada masa itu masyarakat jahiliyah mengira bahwa manusia seperti Bilal tidak mungkin melakukan sesuatu dan tidak mungkin menjadi sesuatu. Ternyata apa yang selama ini mereka yakini adalah salah, adalah keliru. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika setelah masuk Islam menjelma menjadi seorang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia menjadi muazin pertama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam, yang mengumandangkan azan pertama kali dan menjadi tugas yang menjadi dambaan setiap tokoh Quraisy yang telah masuk Islam. Benar, dialah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sungguh satu kepahlawanan dan kebesaran yang ditampilkan oleh laki-laki bernama Bilal bin Rabah. Ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, Bilal adalah seorang Habsyi dan berkulit hitam. Takdir telah membawa nasibnya menjadi budak Bani Jumah di kota Mekah karena ibunya juga seorang budak mereka. Kehidupannya tidak berbeda dengan budak biasa. Hari-harinya berlalu dengan hampa. Ia tidak memiliki hari ini dan juga hari esok. Ia mulai mendengar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Mekah mulai memperbincangkannya. Terutama Umayyah bin Khalaf yang merupakan tokoh utama Bani Jumah, kabilah tempat Bilal mengabdi. Ikhwan wa wasilah rahimakumullah. Suatu hari Bilal bin Rabah mendapatkan cahaya ilahi. Hatinya tersentuh dengan hidayah Islam, dengan cahaya Al-Quran. Hati Bilal bergetar dengan sentuhan cahaya Islam yang datang kepadanya. Lalu dengan segera ia mendatangi baginda Rasulullah SAW dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berita keislaman Bilal pun menyebar. Para tokoh Bani Jumah pusing 7 keliling. Kepala mereka yang penuh dengan kesombongan dan tipu daya itu seakan mau pecah. Apalagi Umayyah bin Khalaf. Keislaman satu budak belian yang merupakan tamparan keras ke wajahnya. Bahkan seolah-olah wajahnya dilempar kotoran yang membuat malu dan hina. Ternyata matahari pun terbenam tanpa diikuti terbenamnya keislaman Bilal. Bahkan suatu saat nanti matahari terbenam dan membenamkan berhala-berhala jahiliyah dan para pemujanya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dalam sejarah kehidupan bukan hanya mulia bagi Islam, namun juga mulia bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Bilal telah mampu menghadapi tantangan dan berbagai macam siksaan dengan penuh kesabaran dan ketangguhan tiada tara.
Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya simbol teladan bahwa hitamnya warna kulit dan status sebagai budak sama sekali tidak menghalangi seorang manusia yang merdeka jiwanya, yang besar jiwanya, ketika ia telah mengenal Rabb-nya, telah mengetahui bahwa tugasnya sebagai pemimpin, sebagai pemakmur di muka bumi ini. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu telah memberikan pelajaran kepada orang-orang di zamannya dan di setiap zaman, kepada orang-orang yang seagama dengannya dan yang tidak seagama. Pelajaran bahwa kemerdekaan jiwa dan kebebasan nurani itu tidak dapat ditukar dengan emas sebanyak apapun, dengan harta sebanyak apapun, dan tidak akan goyah dengan beratnya siksaan apapun. Rasulullah SAW telah menjadikan budak Habsyi yang lemah ini teladan bagi umat manusia, teladan menghormati hati nurani dan mempertahankan hak-haknya. Suatu ketika Bilal dibaringkan di padang pasir yang gersang, yang tandus, yang panas, yang telah berubah menjadi seolah-olah pasir neraka yang sangat panas. Lalu ia ditindih dengan batu besar yang juga panas. Ia seperti berada di antara dua bara api. Siksaan kejam dan biadab yang dirasakan Bilal itu diulangi hampir setiap hari. Hingga kafir Quraisy, majikan Bilal, itu merasa kasihan kepadanya. Dan mereka mau melepaskan Bilal asalkan dengan syarat Bilal mau sedikit saja memuji berhala-berhala mereka, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Patung-patung yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Bahkan Bilal sebenarnya bisa saja berpura-pura memuji Tuhan-Tuhan mereka itu yang terbuat dari batu, dan ia bisa saja selamat dari siksaan mereka meskipun hanya berpura-pura dan hanya satu kata. Namun Bilal tidak mau melakukannya. Benar, ia tidak mau memuji berhala-berhala itu, dan sebagai gantinya ia melantunkan slogan abadinya, Ahad, Ahad, Ahad. Kemudian datang waktu pagi, siang pun menjelang. Bilal dibawa ke padang pasir. Ia hadapi siksaan itu dengan sabar, tabah, dan teguh tak tergoyahkan. Sampai suatu hari datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq mendatangi mereka yang sedang menyiksa Bilal. Ia kemudian berkata, "Apakah kalian akan membunuh seorang karena dia mengatakan, Rabbku, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kemudian ia berkata kepada majikan Bilal, Umayyah bin Khalaf, "Berilah harga yang lebih mahal dari harganya, dan biarkanlah Bilal merdeka. Aku akan menebusnya dengan hartaku," kata Abu Bakar As-Siddiq. Seperti orang yang hampir tenggelam diselamatkan oleh perahu penolong. Seperti itulah kondisi Bilal saat itu. Ia merasa sangat beruntung dan sangat berbahagia mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hendak memerdekakannya, hendak menebusnya. Mereka majikan Bilal menerima tawaran tersebut. Dan sejak saat itu Bilal menjadi manusia yang merdeka, bukan lagi seorang budak belian. Ikhwan dan akhwat fillah yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, setelah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin hijrah dan menetap di kota Madinah, beliau pun mensyariatkan azan untuk melakukan salat. Maka siapakah kiranya yang pantas menjadi muazin untuk salat sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam?
Siapakah yang suara takbir dan tahlilnya akan berkumandang di seluruh seantero kota Madinah? Dialah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Hari itu Rasulullah SAW memilih Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam. Dengan suaranya yang tinggi dan sangat merdu, Bilal melantunkan suara azan yang menyirami hati kaum muslimin, menjadikannya berbunga-bunga. Dengarkan lantunan azan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ikhwan wa wa'ala rahimakumullah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Waktu terus berjalan hingga tibalah masa Fathul Mekah, peristiwa pembebasan kota Mekah. Dengan membawa 10.000 kaum muslimin, Nabi SAW memasuki kota Mekah Al-Mukarramah. Dengan membaca tahmid dan takbir, beliau SAW ditemani para sahabatnya menuju Ka'bah, tempat yang suci, yang waktu itu masih dipenuhi dengan 360 berhala oleh suku Quraisy. Yang benar telah datang, yang batil pasti menyingkir. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Dengan ditemani Bilal, Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, dan di dekat pintu berdiri sebuah patung, ya, yang sedang berjudi dengan menggunakan anak panah. Rasulullah SAW marah dan berkata, semoga Allah membinasakan mereka. Nenek moyang kita tidak pernah berjudi. Ibrahim bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Dia seorang Muslim. Dan Ibrahim sama sekali tidak pernah melakukan kemusyrikan. Kemudian Nabi SAW menyuruh Bilal naik ke atas masjid untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal pun mengumandangkan azan. Sungguh saat-saat yang sangat mengharukan, yang sangat indah saat itu. Rasakan suasananya, lihatlah tempatnya. Detak kehidupan di kota Mekah seakan berhenti. Ribuan kaum muslimin berdiri terpesona, terpaku. Dengan suara lirih mereka ikut mengulangi suara lafal-lafal azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Sungguh suasana yang sangat mengharukan.